Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo Smart People, senang sekali saya Dian Marta dapat menjumpai Anda kembali dalam Quarter News edisi Senin 26 April 2021 dengan menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram juga Facebook page di @firstedfuturesofficial karena siaran ini kami tayangkan melalui live di dua media sosial tersebut. Smart People, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada hari Rabu mengatakan akan melakukan cara-cara yang agresif untuk mengatasi perubahan iklim dengan menggunakan semua instrumen kebijakan yang dimilikinya. Janet Yellen menekankan pentingnya membawa ekonomi Amerika Serikat sejalan dengan ekonomi dunia untuk bersama-sama menghilangkan emisi karbon dengan jalan mengubah sektor-sektor penting ekonomi global. Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen untuk mengarahkan investasi publik ke bidang-bidang yang dapat memfasilitasi transisi karbon ke nol bersih dan memperkuat fungsi sistem keuangan sehingga pekerja, investor, dan bisnis dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengatasi perubahan iklim. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan pada hari Kamis untuk mengadakan pertemuan puncak dengan 40 pemimpin dunia membahas tentang perubahan iklim dan diharapkan target untuk pengurangan emisi sekitar 50% pada tahun 2030 mendatang. Yellen menjelaskan untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan proses pengurangan emisi karbon diperlukan biaya yang sangat besar dan sektor keuangan telah memainkan peran besar dalam mendanai proses tersebut. Yellen menyebutkan bahwa rencana infrastruktur Biden senilai 2,3 triliun dolar Amerika Serikat sebagian akan digunakan membuat beberapa investasi yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan iklim global sambil menghapus subsidi pajak untuk bahan bakar fosil yang membebani pembayaran pajak sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat setahun. Yellen juga mengharapkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat segera membuat kerangka kerja yang berhubungan dengan hal tersebut. Dan Smart People, untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, saat ini kita sudah tersambung dengan analis Forested Futures, ada Bapak Agus Prasetyo. Halo Pak Agus. Iya. Apa kabar Pak? Baik Bu, baik Bu Dian. Oke. Baik. Pak Agus, karena pentingnya masalah tersebut, bagaimana menurut Pak Agus perihal kebijakan yang diambil oleh pemerintah Biden dalam hal perubahan iklim ini, Pak? Kalau menurut saya kebijakannya sangat tepat ya Bu, karena Amerika mau nggak mau harus segera mengambil kebijakan yang bisa mempercepat atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka supaya pemulihan ekonomi Amerika tersebut cepat Bu, dan perubahan iklim itu mungkin salah satunya. Oke, Pak Agus, akan banyak sekali sektor yang akan terdampak karena masalah perubahan iklim tersebut. Bagaimana menurut Pak Agus? Ya pasti dampaknya itu di suatu kebijakan itu pasti ada dampak baik dan buruknya, terutama sektor saham atau perekonomian di Amerika itu pasti dampaknya akan sangat besar Bu. Baik, kemudian Pak Agus, sektor apa yang nantinya akan diuntungkan dengan kebijakan tersebut, Pak? Kalau sektor utamanya itu menurut saya itu dari sektor sahamnya Bu, atau perusahaan-perusahaannya. Kenapa ya? Karena mereka nanti peluangnya akan jadi lebih banyak untuk mereka bisa mendapatkan kembali masa-masa pertumbuhan ekonomi atau kestabilan ekonomi Amerika Bu. Oke, baik. Pak Agus, kalau kita lihat bagaimana dengan sektor minyak mentah dunia dan juga sektor gas alam, ini apakah juga akan berdampak begitu Pak? Kalau sektor minyak dunia pasti akan berdampak, karena dari perubahan iklim tersebut kan, jadi nanti produksi minyak kan akan jadi lebih besar, terus pemakaian minyak juga akan
lebih besar. Jadi kemungkinan besar ya minyak dan gas akan sangat berpengaruh, Bu. Baik, Pak Agus, indeks saham Amerika ini rebound ya setelah 2 hari mengalami tekanan dan berita tentang badai COVID-19 yang terjadi di India telah membuat investor dan pelaku pasar menjadi was-was. Bagaimana menurut Pak Agus forecast indeks saham Amerika, Pak? Saya rasa untuk kedepannya kebijakan pemerintah Joe Biden ini akan menguntungkan untuk indeks-indeks saham di Amerika ya, Bu. Karena kan mereka kan tujuannya kan untuk melakukan pemulihan ekonomi. Jadi secara nggak langsung mungkin perekonomian Amerika akan membaik, perusahaan-perusahaan mereka akan kembali bekerja secara maksimal dan tentunya indeks sahamnya pun akan naik juga. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Agus, apa saham yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Pak? Kalau dari minggu kemarin itu Apple itu kan sudah ada kenaikan yang cukup signifikan dan kemungkinan besar Apple juga akan ada kenaikan lagi di minggu ini yang cukup signifikan juga, Bu. Karena kan setelah stock split, Apple masih di bawah area 200, Bu ya. Kemungkinan besar akan kembali lagi ke area $200 per lembarnya. Oke, mungkin ada baiknya untuk investor dan pelaku pasar ini juga memperhatikan sektor saham teknologi begitu ya, Pak ya? Betul, betul. Baik, lanjut lagi Pak Agus, seminggu terakhir harga minyak mentah dunia mengalami tekanan. Harga minyak mentah dunia ini drop hampir 2%. Apakah kondisi ini akan berlangsung lama, Pak? Saya kira sih tidak akan lama ya, karena dengan terjadinya pemulihan ekonomi dan diiringi dengan kembalinya sektor-sektor bisnis setelah COVID ini, apalagi ada perubahan iklim, maka kebutuhan minyak mentah juga akan semakin meningkat tentunya, Bu. Jadi seharusnya dengan kebutuhannya meningkat, harusnya harganya juga akan naik. Baik Pak Agus, harga minyak mentah dunia akan menuju ke level berapa Pak untuk minggu ini? Kalau di minggu ini tuh masih di area $65 per barel ya, Bu. Kalau menurut saya. Oke. Tapi untuk jangka panjangnya itu bisa di angka $80 per barel. Oke. Kenapa? Ya ekonomi sudah semakin pulih tentunya, terus penerbangan juga sudah kembali aktif, terus perusahaan-perusahaan juga sudah kembali beroperasi. Baik, Pak Agus, kita beralih ke komoditas emas. Ini sepekan terakhir emas sebagai salah satu aset safe haven harganya kembali naik, bahkan hampir menyentuh level $1.800 Amerika Serikat per troy ounce. Bagaimana forecast harga emas untuk kedepannya, Pak Agus? Kalau untuk emas itu kan selalu menjadi primadona ya untuk safe haven tentunya ya, Bu ya. Kalau untuk jangka menengah itu masih ada di jalur di atas $1.800 per troy ounce. Apalagi dengan adanya sanksi Amerika dan Rusia, terus juga ketegangan di Laut Cina Selatan, itu tentunya akan memicu harga emas kembali naik di level itu. Seperti itu, Bu. Baik, terakhir Pak Agus, komoditas apa yang masih menarik untuk dipilih para investor dan pelaku pasar? Tentunya kalau komoditas, kita bicara komoditas, tentunya kalau rekomendasi saya itu emas sebagai safe haven dan minyak. Kenapa? Perekonomian kembali jalan, tentunya harga minyak akan kembali meningkat. Seperti itu. Baik Pak Agus, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Tetap jaga kesehatan selalu. Oke Bu Dian, terima kasih atas waktunya. Baik, itu tadi Smart People perbincangan kami bersama dengan analis dari PT First State Futures, Agus Prasetyo. Dan jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firststate-futures.com. Selanjutnya, Smart People, ada berita baik dari dalam negeri, yaitu China ini menanamkan investasinya dalam hal membantu Indonesia untuk membangun pusat produksi vaksin COVID-19. Dan kita akan nantikan kembali berita baik lainnya dari kerjasama antara Indonesia dan China. Selanjutnya kami sampaikan beberapa event kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini, di antaranya untuk hari Selasa 27 April, mata uang Japanese Yen ada BOJ Outlook Report.
Kemudian di hari Rabu 28 April mata uang Australian Dollar ada CPI, ada Term Min CPI, kemudian ada OPEC JMMC meeting, kemudian ada crude oil inventories. Untuk hari Kamis 29 April mata uang US dollar ada FOMC statement, kemudian ada juga FOMC press conference, dan yang terakhir ada advance GDP. Smart People, demikian tadi Quarter News edisi kali ini. Jangan lewatkan tayangan ulangnya di channel YouTube First State Futures. Pastikan Anda like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai analisa ekonomi dunia bersama dengan analis dan praktisi keuangan terpercaya. Akhir kata, saya Dian Marta beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Patuhi protokol dengan 3M dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda.